Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Miriam Said, mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, program S1 Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Arini Purnamasari, SST MKes. Yang saya bawakan pada hari ini, yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, penyebab menstruasi tidak normal. Yang ketiga, gejala menstruasi. Yang keempat, kapan harus ke dokter. Yang kelima, diagnosis gangguan menstruasi. Yang keenam, pengobatan menstruasi. Yang ketujuh, komplikasi gangguan menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Kalian sudah tahu tidak apa itu fase menstruasi? Fase menstruasi ditandai dengan luhurnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Proses ini dimulai sejak pertama menstruasi atau berlangsungnya menstruasi sejak 4 sampai 6 hari. Yang kedua, penyebab menstruasi tidak normal. Siklus menstruasi datang setiap 21 sampai 35 hari dengan masa menstruasi selama 3 sampai 7 hari. Pada fase menstruasi, wanita mengeluarkan darah dengan volume atau rata-rata atau kurang dari 80 mm. Nah, yang ketiga adalah gejala menstruasi. Pada saat menstruasi berlangsung, otot rahim akan mengalami kontraksi yang lebih kuat untuk melepaskan lapisannya. Perubahan hormon pada fase menstruasi juga akan menimbulkan gejala menstruasi, pada umumnya berlangsung selama 1 sampai 3 hari. Adapun gejala yang dirasakan saat mengalami menstruasi, yang pertama, nyeri di perut. Yang kedua, rasa seperti ditekan di perut. Yang ketiga, nyeri di bagian punggung bagian bawah, dan paha bagian dalam. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, pusing. Yang keenam, mual. Dan yang ketujuh, diare. Yang keempat, kapan harus datang ke dokter? Durasi volume perdarahan akibat siklus menstruasi bisa berbeda-beda pada setiap masing-masing wanita. Maka dari itu, segera ke dokter jika mengalami tanda-tanda kelainan menstruasi seperti yang pertama, jadwal menstruasi yang tidak teratur, seperti tidak menstruasi lebih dari 3 bulan atau lebih cepat dari 21 hari. Yang kedua, darah yang keluar saat menstruasi sangat banyak. Yang ketiga, perdarahan berlangsung lebih dari 7 hari. Yang keempat, perdarahan terjadi di luar siklus menstruasi. Yang kelima, gejala menstruasi lebih berat daripada biasanya. Nah, yang kelima, diagnosis gangguan menstruasi. Untuk memastikan gangguan menstruasi, dokter akan menanyakan seperti siklus menstruasi dan riwayat penyakit yang pernah dialami pasien. Untuk memastikan gangguan menstruasi, yaitu yang pertama, tes darah untuk mendeteksi anemia dan penyakit lain. Yang kedua, pap smear untuk mendiagnosis kanker serviks. Yang ketiga, pemeriksaan cairan vagina untuk mendeteksi kemungkinan penyakit infeksi menular seksual. Yang keempat, USG rahim untuk memeriksa kemungkinan
miom atau kista ovarium. Yang keenam, pengobatan gangguan menstruasi. Penanganan medis untuk mengatasi gangguan menstruasi tergantung pada gejala yang dialami, seperti yang pertama, nyeri, yang kedua, jadwal tidak teratur, yang ketiga, perdarahan menstruasi yang berlebihan. Yang ketujuh, komplikasi gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang tidak segera ditangani akan berisiko yang lebih fatal dan menimbulkan komplikasi seperti anemia. Yang kedua, risiko gangguan kesuburan. Inilah saran dari saya. Apabila mengalami kelainan saat menstruasi, segeralah memeriksakan diri untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dari dokter. Pilihlah rumah sakit yang lebih baik dan terjamin menurut Anda, sehingga tidak bersifat fatal ke depannya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.